I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dominasi Francesco Bagnaia di Jerez terancam. Setelah 3 tahun berturut-turut meraih kemenangan di sirkuit ini, kini Marc Marquez datang dengan performa yang tak terbendung. Apakah Marquez, sang alien yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati, akan mampu merebut mahkota juara di kandang Bagnaia? Atau justru Bagnaia yang akan membuktikan bahwa Jerez adalah wilayah kekuasaannya? Mari kita bedah persiapan kedua pembalap ini menjelang balapan yang diprediksi akan sangat sengit ini. Jangan lewatkan setiap detailnya. Bagnaia, yang kini berada di posisi ketiga klasemen sementara, mengakui bahwa Marquez sedang dalam performa terbaiknya. Ia bahkan menyebut Marquez melakukan segalanya dengan sempurna. Namun, Bagnaia menegaskan bahwa ia memiliki potensi untuk bertarung dan meraih kemenangan di Jerez. Kali ini, saya harus melakukan sebuah langkah maju, ujar Bagnaia dengan nada penuh keyakinan. Persaingan ketat antara Bagnaia dan Marquez di Jerez tahun lalu, yang bahkan sampai meninggalkan bekas ban di baju balap Marquez, menjadi bukti bahwa sirkuit ini selalu menghadirkan pertarungan epik. Akankah kita menyaksikan pertarungan serupa tahun ini? Tentu saja, dengan level kompetisi yang semakin tinggi. Sementara itu, Alex Marquez, adik dari Marc Marquez, juga menunjukkan performa yang mengesankan. Meski membalap dengan motor Desmosedici EP24 yang lebih tua, Alex berhasil menempati posisi kedua di klasemen sementara. Alex mengakui bahwa mengalahkan Marc membutuhkan performa yang sempurna di setiap sesi balapan. Marc sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Tetapi, pasti akan ada trek di mana ia akan sedikit kesulitan, ujar Alex. Namun, ia juga menambahkan bahwa Marc selalu mampu membalikan keadaan, bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Lalu, apakah Alex siap menantang dominasi sang kakak di Jerez dan merebut podium pertama di kelas utama? Di sisi lain, Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, terus berjuang untuk meningkatkan performa Yamaha. Ia bahkan mendesak Yamaha untuk segera beralih ke mesin V4 pada tahun 2026. Quartararo merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar memenangkan balapan dalam pertarungan langsung, dan Yamaha saat ini lebih unggul saat melaju sendirian di depan. Dengan mesin V4, Quartararo berharap dapat bersaing lebih baik dengan para rivalnya yang menggunakan mesin serupa. Saya tidak pernah benar-benar memenangkan balapan dalam pertarungan. Sebagian besar balapan, yang saya menangkan, adalah saat saya sendirian, ungkap Quartararo. Akankah perubahan ini membawa angin segar bagi Yamaha di masa depan? Aleix Espargaro, yang kini menjadi pembalap pemuji Honda, akan tampil sebagai wildcard di Jerez. Espargaro mengaku merasa gugup menjelang debutnya sebagai pembalap Honda. Ia juga mengungkapkan bahwa motor Honda saat ini cukup menyenangkan untuk dikendarai, tetapi belum cukup untuk meraih kemenangan. Saya sangat senang mendengar komentar dari Joan, Mir dan Luca Marini, bahwa mereka merasa senang lagi mengendarai motor setelah sekian lama, ujar Espargaro. Namun, ia juga menambahkan bahwa Honda perlu terus bekerja keras untuk meningkatkan performa motor mereka. Akankah Espargaro mampu memberikan kejutan di Jerez dengan motor Honda yang masih dalam tahap pengembangan? Johan Zarco, pembalap LCR Honda, juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia bahkan berhasil finish di posisi kelima pada balapan terakhir di Qatar, yang merupakan hasil terbaik Honda sejak tahun 2023. Zarco telah menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Honda di masa depan, dan tim LCR pun berharap dapat mempertahankan pembalap asal Prancis tersebut. Kami akan sangat senang jika Zarco mempertimbangkan untuk tetap di sini, juga untuk masa depan, ujar Lucio Cecchinello, kepala tim LCR. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, Zarco diharapkan dapat terus membantu Honda dalam mengembangkan motor mereka. Maverick Vinales, pembalap Tech 3 KTM, tampil mengejutkan di Qatar dengan meraih podium kedua. Namun, podium tersebut kemudian dicabut karena pelanggaran tekanan ban. Vinales mengatakan bahwa KTM harus tetap berpikiran terbuka dan terus mengembangkan motor mereka. Kami harus benar-benar memiliki pikiran terbuka dan mentalitas terbuka untuk terus berkembang, ujar Vinales. Ia juga menambahkan bahwa ia merasa semakin memahami motor KTM dan memiliki hubungan yang baik dengan timnya. Mampukah Vinales mengulangi performa apiknya di Qatar pada balapan kandangnya di Jerez, tanpa terganjal masalah teknis? Sayangnya, Jorge Martin, pembalap Aprilia, masih harus absen karena cedera yang dialaminya di Qatar. Martin akan diterbangkan kembali ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing,
mengatakan bahwa Aprilia akan memperlakukan Martin seperti seorang anak dan memberikan semua waktu yang ia butuhkan untuk pulih. Satu-satunya hal yang harus kami lakukan sekarang adalah memperlakukannya seperti seorang putra, ujar Rivola. Absennya Martin tentu menjadi kerugian bagi Aprilia, namun mereka berharap Martin dapat segera pulih dan kembali ke lintasan.